alhamdulillah persiapannya seperti biasa mungkin kebanyakan orang ya. Kita menjelang Lebaran tuh udah milih-milih makanan, terus juga milih-milih hari pertama kemana dulu nih gitu kan, kayak gitu seperti itu. Cuma memang ada satu makanan yang sangat spesial setiap Lebaran itu karena kita kan asli orang Banten ya. Jadi makanan ini hanya keluar setahun sekali, namanya angen lada. Angen lada itu sayur pedas. Jadi angen itu sayur, lada itu pedas. Jadi itu hanya keluar setahun sekali dan hanya dibuat setahun sekali oleh mami, dan itu turun menurun karena apa? Proses pembuatannya itu cukup lama karena itu cabenya dikering, benar-benar dijemur kurang lebih sekitar 4 harian sampai benar-benar mengering gitu cabenya itu. Itu tradisi makanannya ya? Tradisi. Kalau untuk tradisi lebarannya sendiri kan kalian tadi sempat mami itu orang yang dituakan, jadi semua pada kumpul. Gimana sih ini keseruan? Lo punya tradisi, lo punya momen yang memang spesial banget setiap lebaran tuh pasti ada sesuatu yang beda banget. Oh iya, memang iya karena apa? Kan kita udah jarang ketemu misalnya family satu sama lain ya, tapi pada saat momen lebaran ini kita bisa kumpul, bisa silaturahmi. Ya pokoknya apapun itu ya kita tumpah ruah di hari yang spesial itu. Hari kemenangan setelah sebulan penuh kita menjalani ibadah puasa, terus rasanya kayak senang aja, udah gak sabar. Biasanya malam takbir tuh kita udah nyobain ketupat karena ketupatnya udah jadi. Kayak gitu. Siapa yang paling sibuk nih di rumah untuk siapin, apalagi kan di rumah kan pasti sama mami nih, tinggalnya kan Gapai. Gimana yang paling sibuk, siapa kakak-kakak? Pasti ya bawa masakan masing-masing? Biasanya adikku yang perempuan udah ngirim, terus nanti aku juga udah siap-siapin karena kan sekarang memang selain masak, menu yang spesial itu nggak bisa kita go food atau apa, nggak bisa kita pesan di order di tempat lain karena memang itu harus masak. Mungkin yang lainnya baru kita nanti kekurangannya misalnya kayak udah bikin ketupat, kita pesan di tempat mana gitu kan, gitu ya, tambahan-tambahan lah. Dan biasanya adikku yang perempuan dia suka ngirim makanan juga, jadi kita sharing makanan tuh, kayak gitu. Biasanya kamu kan ada berapa, 5 saudara ya? 5 saudara. 5 saudara itu udah ditentuin belum sih setiap bawa makanan? Setiap bawa makanan tuh sudah nggak ditentuin, bebas-bebas aja sih, gitu. Biasanya yang paling harus ada kan pasti kan omanya opor ayam ataupun itu ada nggak sih di Ada. Angen lada, opor ayam udah pasti ada, sambal goreng kentang, rendang, terus teri kering sama emping dan kerupuk, kayak gitu sih. Kayak mami sendiri di rumah karena mami udah tua nih. Ada yang bantuin sekarang, kan ada asisenku di rumah kan, jadi itu ngurus mami juga, terus ngurus ya bantu-bantu buat masak itu ya gitu. Mami tuh sibuk gak sih untuk dalam arti menentukan makanan harus nyicipin juga, mami kayak ini nggak boleh nih, ini masakan ini harus mami? Enggak sih, enggak spesifikasi, cuma emang angen lada itu satu makanan itu harus dia emang ini. Harus mami yang masak? Iya, karena beda gitu loh. Jadi benar-benar harus mami sendiri yang iniin baru rasanya emang beda. Rasanya kalau beda tangan kan beda rasa ya, kayak gitu. Nah keseruannya sekali mungkin kalau lebaran tuh ada sungkeman gitu nggak sih Kafe mungkin? Ada pasti yang namanya, apalagi paling sedih tuh sekarang kan udah nggak ada bapak juga ya, papi udah nggak ada, jadi ya kerasa lah biasanya. Tapi alhamdulillah kita pokoknya kumpul family adik beradik gitu kan, itu yang lebih ininya sih. Terus ya paling kita sungkeman sama mami gitu. Kalau aku juga pasti duluan habis sholat itu pasti sungkeman langsung. Tapi biasanya tradisi kita keluarga itu adik beradik tunggu ngumpul dulu. Ngumpul, mami di tengah duduk, baru kita saling maaf-maafan. Apa ya, tadi kan Kafe bilang kalau di rumah kan karena Kafe nemenin mami, Kafe yang langsung meminta maaf. Itu ada sesuatu yang sangat yang ini gak sih ketika Kafe tuh meminta maaf, minta ridho gitu sama mami tuh setiap momen lebaran tuh apa sih yang merasakan, yang Kafe rasakan? Kalau yang saya rasain, kalau sekarang aku maksudnya sekarang ini lebih banyak keberkahan ya, lebih banyak mungkin pernah aku merasakan beberapa waktu yang lalu tuh aku sama mami dan keluarga tuh penuh tangisan, penuh derita seperti itu ya, penuh kesedihan. Tapi ternyata pada saat kita berserah sama Allah, kita minta sama Allah, kita juga tidak ada dendam kepada siapapun. Ternyata benar, fa inna ma'al usri usra, inna ma'al usri usra, dalam surat Al-Insyirah itu
Di dalam kesulitan pasti ada kemudahan dan itu datangnya bersamaan. Dan sekarang semua tangisan, semua derita, semua kesedihan, kepedihan, Allah gantikan semua dengan kebahagiaan, ketenangan, eh, lahir batin. Jadi wah, masya Allah, tabarakallah. Jadi alhamdulillah sekarang aku apa-apa ya udah sama Allah aja deh gitu. Jadi nggak perlu lagi mencari perhatian makhluknya, nggak perlu lagi pusing apa kata makhluknya gitu. Udah gitu. Apalagi selalu minta ridho sama mami gak sih setiap hari? Setiap harinya sekarang apapun itu aku seperti apa ya, pokoknya kalau kita mau lihat Allah tersenyum ya buat aja ibu kita tersenyum. Jadi apapun sekarang aku tanya dulu sama Allah, ini banyak berkahnya, banyak manfaatnya kah atau banyak mudaratnya. Terus yang kedua baru abis itu aku minta restu dan doa mami. Seperti itu. Tapi membuka pintu maaf untuk semua orang sehingga sih yang pernah menyakiti, yang pernah mungkin mengecewakan Kafe sampai di titik hari ini, Kafe itu begitu ikhlas gitu, begitu ridho dengan apapun terpaan masalah. Alhamdulillah, pokoknya itu semua kan tugas kita kan, orang mau berbuat zalim, orang mau jahat sama kita, orang mau apapun, tugas kita, kewajiban kita hanya maafkan. Gak ada perintah untuk balas dendam, membenci, nggak ada. Perintahnya maafkan. Ridho atas segala ketetapan yang Allah sudah tetapkan untuk kita. Udah itu aja. Insya Allah kalau kita ridho, Allah gantikan itu semua. Gitu. Termasuk memaafkan mantan istri juga nggak sih? Oh semua, siapapun itulah. Gitu. Siapapun itu, pokoknya kita nggak boleh ada dendam, nggak boleh ada rasa sakit hati, benci, apapun gitu nggak boleh. Karena bukan hak kita, kewajiban kita hanya memaafkan. Udah itu aja. Terus abis itu aku lebih sibuk memperbaiki diri dan alhamdulillah sekarang Allah kasih. Ntar ya. Siap brother. Dulu ya kita ya. Ya terus. Kafe tadi kan Kafe bilang memaafkan sampai akhirnya Kafe bisa selegowo itu sama orang-orang yang mengecewakan, yang menyakitkan, yang bikin mungkin di titik terendah pernah merasa seperti itu. Di momen Lebaran ini apakah akan ada silaturahmi itu nggak sih? Kalau aku itu nggak pernah menutup tali silaturahmi atau memutus pada siapapun, nggak pernah. Tapi kan kita nggak bisa memaksakan orang itu sama dengan kita. Ya kan, kalau aku pintu rumahku selalu terbuka untuk siapa aja gitu. Tapi kalau memang siapapun belum mau silaturahmi dengan saya, ya itu berarti kan bukan aku yang menutup gitu. Kalau aku selalu membuka kepada siapapun kok gitu. Bahkan sekarang aku lagi deket-deketnya hubunganku dengan mantan aku juga gitu loh. Maksudnya ada Mbak Anggi, terus ada keluarganya dari Novi juga ya. Kita udah benar-benar kayak bersaudara. Jadi alhamdulillah berpisah itu bukan berarti harus membenci, harus menaruh rasa dendam. Bahkan kita sekarang sudah bisa seperti saudara, saling komunikasi, saling bantu-membantu, saling support gitu. Nah, itu kan semua kembali ke hati. Gitu. Kenapa sampai akhirnya Kafe itu mau gitu berbaik lagi, menjalin lagi hubungan seperti saudara ke Mbak Anggi, ke mantan Mbak Novi, Iya. gitu kan? Sampai yang kalau untuk ke Mbak Vena sendiri mungkin kayaknya belum ya, jauh gitu atau seperti apa? Nggak tahu karena kalau aku sih nggak pernah ada rasa dendam pada siapapun ya. Terus juga seperti kayak ke Vena juga nggak pernah ada rasa. Pokoknya ayo kalau mau silaturahmi lagi sama aku, ayo aku buka kok gitu. Aku nggak pernah nggak mau menyimpan karena itu akan jadi penyakit hati gitu. Penyakit hati yang akan menggerogoti kita pelan-pelan gitu loh, yang akan mengurangi pahala-pahala atau amalan-amalan yang kita buat gitu loh. Jadi kita sholat, kita bersedekah, kita beramal, tapi sayang penyakit hati itu masih ada gitu loh. Sayang, jadi saya udah nggak mau lagi mengotori hati saya atau memberikan space di hati saya buat misalnya setan untuk masuk, untuk juga menyimpan pikiran yang negatif, prasangka yang negatif. Jadi saya sudah ingin mendekat sama Allah, kenapa saya harus mengotori hati saya lagi dengan hal-hal seperti itu gitu. Berarti di momen kemenangan di Ramadan dan Lebaran ini Kafe itu sekarang udah legowo semuanya ya, sudah membuka diri. Oh, alhamdulillah. Jadi hidup aku sekarang tuh sudah tidak pusing akan penilaian makhluknya.
sudah tidak pusing lagi dengan omongan makhluknya. Yang aku cari sekarang hanya perhatian Allah, kasih sayang Allah, cintanya Allah, udah itu aja. Berkah, rahmat, serta ridhonya. Di momen Lebaran ini pasti kan sungkem, minta maaf sama mama. Apa yang akan Kak Ferry tuangkan ke dalam isi hati Kak Ferry dalam arti ke mama tuh pasti kan tanpa disadari kita sebagai anak tuh pasti ada pasti. Gimana Kak Ferry ke mama sendiri? Kalau setiap hari itu udah aku lakuin, dan sebelumnya juga kemarin itu pernah aku juga sungkeman sama Mami juga. Aku banyak minta maaf karena mungkin selama ini banyak mengecewakan, banyak membuatnya sedih seperti itu kan. Sekarang alhamdulillah, pokoknya kalau Lebaran tuh adalah doa-doa atau kata-katanya pasti aku sampaikan untuk Mami. Ibaratnya gini, apapun yang aku berikan untuk bisa membalas itu semua nggak akan pernah cukup sampai kapanpun. Walaupun gunung kita berikan untuk ibu kita kan nggak akan pernah bisa membalas jasa-jasanya gitu. Jadi pokoknya sekarang aku mau hanya mencari ridha Allah, ridhonya Mami. Udah itu aja dulu. Dan alhamdulillah sejak aku lakukan itu, Allah gantikan semua itu yang tadi aku sebutkan, kesedihan, kepedihan, tangisan, dengan semua kebahagiaan lahir batin. Momen Lebaran ini akan ada bawa calon nggak sih? Udah membuka hati belum sih untuk dirimu sendiri? Kalau misalnya untuk hal itu aku sekarang lagi fokus banget ke kerjaan, karena aku alhamdulillah aku sekarang ya Allah menitipkan aku salah satu perusahaan juga untuk aku jalanin, terus salah satu brand juga untuk aku jalanin juga. Jadi sekarang banyak banget keberkahan, kemudahan yang Allah titipkan sama aku gitu. Jadi aku sekarang kata-katanya udah beda. Kalau dulu aku dapat kerjaan ini, enggak. Sekarang ini Allah titipkan keberkahan ini, kepercayaan ini, kerjaan ini sama aku untuk bisa aku menjadi manfaat untuk banyak orang gitu. Jadi kalau dulu cita-cita pengen kaya, enggak. Kalau sekarang itu pengen kaya, iya harus muslim harus optimis, tapi apa yang bermanfaat bagi orang banyak. Karena kalau kita memperkaya diri sendiri tapi nggak ada manfaat, buat apa? Berarti apakah sekarang sudah menutup diri pelan-pelan nanti dulu karena fokus kerjaan yang tadi menjanjikan rezeki yang Allah titipkan tadi, atau gimana Kak? Menutup diri enggak, tapi tetap seperti biasa, cuma mungkin nyari jodoh gitu loh. Iya, cuma enggak kalau dulu misalnya mencari gitu ya, kalau sekarang enggak. Maksudnya biar aja Allah nanti yang mengirimkan untuk aku. Jadi sekarang doanya adalah, ya Allah, kalau Engkau mengizinkan, berikanlah aku jodoh yang Kau pilihkan untukku, yang terbaik, wanita soleh yang bisa mengantarkanku ke syurgamu, menjadikannya betul-betul bidadari syurga, terus juga menjadikan aku imam yang baik untuknya, seperti itu. Dan akan minta ridho juga sama Mami? Nomor satu itu pengalaman yang sudah Mami nggak ada restu, nggak ada ridho, tapi tetap aku jalanin, ya seperti itu. Jadi pelajaran. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat Ray-Ban Entertainment, saya Ferry Irawan mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri, Eid Mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.